Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pemeriksaan status kesadaran. Kesadaran merupakan fungsi utama dari susunan saraf pusat. Kesadaran dapat didefinisikan sebagai kesadaran yang mencerminkan pengintegrasian impuls eferen dan aferen. Semua impuls aferen disebut input dan semua impuls eferen dapat disebut output susunan saraf pusat. Untuk mempertahankan fungsi kesadaran yang baik, perlu suatu interaksi yang konstan dan efektif antara hemisfer cerebri dan formasio reticularis di batang otak yang intek. Kesadaran yang adekuat dikenal dengan istilah kompos mentis. Kompos mentis merupakan tingkat kesadaran ya, di mana aksi dan reaksi terhadap apa yang dilihat, didengar, dihirup, dikecap, dialami, serta perasaan keseimbangan, nyeri, suhu, raba, gerak, getar, tekanan, dan sifat tepat dan sesuai. Pasien yang sadar dapat memberikan respon terhadap suara dan dapat melakukan gerakan yang sesuai dengan perintah serta dapat melakukan aktivitas spontan. Penilaian tingkat kesadaran dibagi menjadi dua, yaitu penilaian dengan cara kualitatif dan penilaian secara kuantitatif. Untuk penilaian kesadaran kualitatif terbagi menjadi 6 tingkat kesadaran, yaitu konfusi, disorientasi, letargi, somnolens, stupor, dan koma. Sedangkan penilaian secara kuantitatif dapat dilakukan menggunakan suatu alat ukur. Sebagai contohnya yaitu menggunakan Glasgow Coma Scale. Penting dikuasai karena mempunyai harga praktis yaitu dapat memberikan penanganan, menentukan perbaikan, serta kemunduran dan prognosis dari kondisi pasien. Pemeriksaan atau penilaian kesadaran secara kualitatif, di mana tadi sudah saya sebutkan bahwasanya terbagi menjadi 6 tingkatan, yaitu konfusi. Konfusi di sini dengan manifestasi hilangnya kemampuan untuk berpikir cepat dan jernih. Selain itu, ketidakmampuan pasien membuat keputusan dan penilaian. Sedangkan disorientasi yaitu mulai kehilangan kesadaran dan juga mengalami disorientasi waktu yang berkembang menjadi disorientasi tempat dan adanya penurunan memori atau daya ingat. Dan hingga pada akhirnya pasien bisa mengalami lupa atau tidak bisa mengenal dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu letargi. Letargi adalah keterbatasan dalam gerakan dan bicara spontan. Pasien mudah dibangunkan dengan perintah atau sentuhan, dan kemungkinan pasien juga mengalami disorientasi waktu, tempat, dan juga orang. Selanjutnya somnolen. Ya. Somnolen merupakan penurunan kesadaran ringan sampai sedang, terbatasnya respon terhadap lingkungan, mudah jatuh tertidur tanpa stimulus verbal atau taktil, respon minimal terhadap pertanyaan. Yang untuk stupor yaitu penurunan kesadaran yang dalam atau tidak ada respon. Dan pasien susah dibangunkan baik dengan respon motorik maupun verbal. Hanya terhadap stimulus yang kuat atau berulang, pasien akan mudah untuk dibangunkan. Respon terhadap stimulus berupa gerakan menarik atau mencekram. Sedangkan koma merupakan kesadaran di mana pasien tidak respon terhadap motorik atau verbal terhadap stimulus eksternal. Tidak ada respon terhadap stimulus yang membahayakan seperti nyeri yang kuat.
Selanjutnya, penilaian kesadaran kuantitatif. Ini yang paling sering digunakan untuk menilai kesadaran, yaitu menggunakan Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale sendiri dipakai untuk menilai kesadaran atau suatu skala neurologi yang menilai tingkat kesadaran secara objektif. ICS pertama kali dikenalkan oleh Graham T.S. Dallot dan Brian J. Jennett tahun 1974 yang merupakan profesor bedah saraf pada Institute of Neurological Science, Universitas Glasgow. Pada skala neurologi GCS ini terbagi menjadi 3 item. Yang pertama yaitu A, kemudian motorik dan juga verbal. Untuk respon membuka mata yaitu dengan scoring paling baik ya atau spontan membuka mata yaitu skor 4 dan tidak membuka mata atau tidak berespon dengan rasangan yaitu dengan skor 1. Sedangkan untuk respon motorik yaitu dengan skor 6 yaitu pasien bisa mengikuti perintah. Sedangkan dengan skor 1 yaitu pasien tidak ada gerakan sama sekali. Sedangkan untuk pengukuran respon verbal atau bicara, skor tertinggi yaitu 5, di mana pasien berorientasi secara baik, ya dapat berkomunikasi secara baik. Sedangkan pada skor paling rendah yaitu 1, pasien tidak bersuara atau tidak berespon. Dalam menilai tingkat kesadaran, kita harus perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, kemampuan memberi respon, dan cedera penyerta lain. Selain itu, juga kita harus mengobservasi item-item dari GCS, yaitu dari pasien membuka mata, kemudian juga kualitas isi pembicaraan, dan kemampuan menggerakkan sisi kiri dan juga kanan. Selain itu untuk stimulasi ya, kemampuan mengeluarkan suara diminta dengan suara yang biasa atau dengan suara yang keras. Perangsangan nyeri, penekanan pada ujung jari, otot trapesius atau lekukan keluarnya nervus supraorbital ya. Jadi untuk rangsangan nyeri ya bisa dilakukan pada ujung jari ya atau pada muskulus trapesius ya atau lekukan keluarnya nervus supraorbital yaitu di daerah alis ya. Kemudian diberikan penilaian ditentukan setelah pengamatan respon yang tertinggi. Dalam memberikan penilaian GCS, ini merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam mendokumentasikan GCS pasien, jangan pernah menuliskan GCS 10 atau GCS 12, GCS 13. Tapi tuliskanlah secara tepat ya, karena dengan kita menuliskan GCS 10, GCS 11, ini tidak mempunyai makna apa-apa, sehingga harus dituliskan seperti contoh GCS 10 dalam kurung E2, motorik 4, dan verbal 3. Jadi setiap komponen ada nilainya. Skor tertinggi menunjukkan pasien kompos mentis, yaitu dengan GCS 15, dengan E4, motorik 6, verbal 5. Dan skor terendah menunjukkan kondisi koma, yaitu GCS 3, E1, M1, dan F1. Pada kondisi tertentu akan sulit menentukan komponen GCS. Misalnya pada pasien dengan keadaan terintubasi atau terpasang ETT. Maka bisa dituliskan E1, M1, V1, ETT atau tidak ternilai. Tidak bisa dinilai. Selain itu, dalam kondisi cedera kepala, GCS juga menjadi penilaian derajat dalam
kondisi cedera kepala. Bahwasanya dengan nilai GCS 13 sampai 14 merupakan cedera kepala ringan, sedangkan GCS 9 sampai 12 merupakan cedera kepala sedang dan GCS 3 sampai 8 merupakan cedera kepala berat. Selain itu juga ada pembagian ya, bahwasanya tingkat kesadaran berdasarkan skor nilai dan skor yang didapatkan dari penilaian GCS pasien ya. Jadi di mana tadi dikatakan kompos mentis ketika nilai GCS-nya 15 sampai 14. GCS apatis 13 sampai 12, delirium 11 sampai 10, somnolen 9 sampai 7, sopor 6 sampai 5, semikoma 4 dan koma 3. Berikut ini penilaian kesadaran pada respon membuka mata. Yaitu terdiri dari 4 skor ya, mulai skor 1 sampai 4 ya. Untuk NT ini ketika tidak dapat dinilai. Kemudian skor 1 yaitu di mana pasien tidak bisa membuka mata sama sekali tanpa faktor penghalang. Jadi pasiennya tidak berespon baik dengan rangsangan suara ya maupun rangsangan nyeri. Kemudian setelah rangsangan pada ujung jari ya, di sini pasien ada rangsangan ya terhadap nyeri atau berespon terhadap nyeri ya, tapi tidak berespon terhadap suara. Kemudian untuk skor 3 yaitu pasien membuka mata ya ketika ada rangsangan dari suara pemeriksa. Sedangkan untuk skor 4 yaitu pasien membuka mata dengan spontan tanpa adanya stimulus baik itu suara maupun nyeri. Ini untuk lokasi atau stimulus secara fisik ya atau stimulus nyeri yaitu bisa dilakukan penekanan pada jari, kemudian cubitan pada trapesius ya, kemudian lakukan atau cekukan pada supraorbita. Berikut ini video dalam menilai respon membuka mata. Video ini saya ambil dari Yanis Taliadoros 2016 www.youtube.com/watch. Coba kita lihat. From 1 to 4 points, with 1 considered as the most severe indication since Jadi it ini shows dimulai that there dari is no skor response. 1 ya. Jadi pasien tidak berespon ya baik If the patient menggunakan opens rangsangan eyes suara spontaneously without maupun external stimulation, 4 rangsangan. points are given. If the patient is sleeping or lying with eyes closed, but opens his eyes with verbal command, 3 points are given. If the patient opens eyes only to painful stimuli, 2 points are given. If the patient does not open eyes despite a painful stimuli, 1 point is given. Ya, jadi itu tadi cara menilai respon membuka mata. Kita lanjutkan pada poin yang kedua yaitu penilaian kesadaran respon gerak atau respon motorik pasien. Untuk respon motorik di sini terbagi menjadi 6 scoring yaitu mulai skor 1 sampai 6 dan juga NT ini ketika tidak bisa dinilai. Skor 6 di mana pasien dapat menuruti perintah dari pemeriksa ya. Jadi pasien bisa mengangkat tangan atau mengangkat kaki atau mengepalkan atau membuka ya. Jadi bisa melakukan fleksi, ekstensi atau melakukan gerakan yang diminta oleh pemeriksa ya. Jadi bisa menuruti perintah dari pemeriksanya. Itu merupakan skor 6. Sedangkan skor 5 di mana ketika pasien mendapatkan suatu stimulus ya
pasien ini melokalisir area nyeri ya atau area yang distimulus tadi. Jadi mengangkat tangan di atas klavikula pada rangsang kepala dan juga leher. Dan untuk scoring keempat yaitu fleksi normal, yaitu gerakan melipat siku lengan dengan cepat namun gerakannya kurang normal. Jadi gambarannya seperti ini ya. Ini untuk fleksi yang abnormal. Kemudian untuk fleksi yang abnormal ini merupakan scoring 3 ya, di mana gerakan melipat siku lengan namun gerakannya ini tidak normal ya. Jadi kalau yang 4 itu kurang normal ya. Sedangkan kalau yang 3 itu tidak normal. Kemudian untuk scoring 2 yaitu ekstensi siku lengan. Dan yang scoring 1 yaitu tidak ada respon sama sekali, tidak ada gerakan ya, baik itu lengan, tungkai, tanpa adanya faktor gangguan. Baik, ini video terkait pemeriksaan motorik pasien ya yang saya ambil dari Yanis Taliadoros 2016 pada channel YouTube. A total of 6 points can be given for a patient's motor response, with 1 point set to be the lowest score. If the patient moves hands and legs, either spontaneously or following a command, 6 points are given. In the case of a patient who is attempting to identify and move the stimulus away, 5 points are given. If the patient withdraws from a painful stimuli, that is, when he pulls away from the stimulated part, then 4 points are given. If the patient shows abnormal flexion accentuated by painful stimuli, i.e. decorticate posturing, then 3 points are given. If the patient presents extension accentuated by painful stimuli, i.e. decerebrate posturing, then 2 points are given. In the case the patient does not present any motor response or reaction, not even after painful stimuli, then 1 point is given. Baik, itu tadi cara pemeriksaan kesadaran pada poin respon motorik. Selanjutnya yaitu penilaian kesadaran pada respon verbal, di mana pada respon verbal ini ada 5 scoring, yaitu mulai skor 1 sampai 5, dan juga ada tambahan yaitu NT ketika tidak dapat dinilai ya, atau adanya faktor penghalang komunikasi. Pada skor 5, di mana ketika pasien ditanya seperti nama, tempat, dan juga tanggal, ini pasien berorientasi dengan baik atau mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat ya, bisa menyebutkan namanya siapa, saat ini di mana, dan tanggal berapa atau hari apa. Sedangkan pada skor 4 di sini orientasi tidak baik tapi berkomunikasinya jelas ya, atau pasien bingung. Misalnya ketika pasien ditanya hari ya, sebenarnya ini hari Senin, kemudian pasien menjawab hari Selasa. Jadi masih dalam konteks yang sama, namun kurang tepat dalam jawabannya. Kemudian untuk scoring 3 yaitu kata-kata yang tidak jelas ya, atau kalimat yang tidak lengkap, sehingga misalnya pasien ditanya siapa namanya, kemudian jawabannya kurang tepat ya, bukan menjawab nama ya, atau jawabannya terputus ya, misalnya, atau ditanya sekarang hari apa, kemudian pasien menjawab sekarang hari 12 bulan Juni misalnya, seperti itu. Jadi kata-kata yang tidak jelas atau kalimat yang terputus ya. Kemudian scoring yang kedua yaitu mengerang ya, atau pasien menggumam ya, jadi suaranya gremeng gitu ya. Kemudian untuk yang scoring 1 ya, yaitu tidak ada respon ya, jadi tidak ada suara yang jelas ya tanpa adanya faktor pengganggu.
Kita bisa lihat video dari Yanis Taliadoros 2016. Verbal response can be rated with a total of 5 points. 1 point is considered as the lowest score that is showing no response. Ask the patient questions or try to engage in a routine conversation. A patient who is active in normal conversation properly receives 5 points on the GCS. This means that the patient is oriented and can answer to simple questions. In the case of a patient who makes proper discussion but is confused and disoriented like a patient with Alzheimer's, will receive 4 points. A patient who is unable to participate in normal conversation and is responding randomly or using exclamatory articulated speech, i.e. words without meaning, receives 3 points. A patient who cannot participate in a conversation, responding in incomprehensible speech or producing sounds without meaningful content, receives 2 points. When there is no verbal response from the patient, 1 point is given. Intubated patients cannot be assessed for verbal response. In this case, the lowest score is given with the letter T, indicating intubated patient or a patient with tracheostomy. Oke, baik, itu video untuk pemeriksaan respon verbal pasien. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.